respon daripada filter. Sekarang giliran kita akan membahas filternya itu sendiri. Ya. Jadi filter itu ada 4 jenisnya. Yang pertama adalah low pass filter, sesuai dengan namanya. Low pass berarti dilewatkan, yang rendah. Jadi filter ini melewatkan frekuensi yang rendah dan mereject atau menstop frekuensi yang tinggi. Jadi yang dilewatkan hanya di rendah saja. Kemudian yang kedua adalah high pass filter. Ini salahnya. High pass filter. Misalnya high pass filter ya, bukan high low ya. High pass filter. Ya, ini salah. High pass filter atau apa namanya, filter yang melewatkan hanya frekuensi tinggi saja, frekuensi yang rendahnya di stop atau di reject atau diredam, ya, sehingga dia melewatkan hanya frekuensi tinggi. Partnya sekalian. Oke, perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah band pass filter, yaitu filter yang melewatkan frekuensi tengahnya. Frekuensi rendahnya diredam, frekuensi tingginya diredam. Yang dilewatkan adalah frekuensi yang tengah, sehingga namanya band pass filter. Jadi ada suatu pita frekuensi yang dilewatkan, yaitu dengan band. Band. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah band stop filter. Band stop filter itu artinya justru tengah itu di stop, yang bawah dan yang atas dilewatkan. Ya, kebalikan daripada pass filter atau band stop filter. Jadi ada 4 jenis filter: low pass, high pass, band pass, dan band stop. Ya. Jadi rangkaian filter ini biasanya dibuat kompleks, ya, dengan menggunakan komponen dengan op-amp biasanya. Tapi kali ini karena belajar rangkaian listrik, maka yang kita pakai hanya komponen pasif, yaitu R dan C, sehingga ini hanya menggambarkan prinsip daripada filter, ya, karena menggunakan rangkaian sederhana yang R, L, dan C. Jadi tadi kalau kita lihat apa namanya transfer functionnya dari masing-masing filter tadi, transfer function itu adalah dari omega adalah frekuensi dari sudut. Maka kalau low pass itu H0 artinya omeganya 0, hanya frekuensinya rendah, 0, H0-nya 1. H tinggi sekali, omeganya tak terhingga, itu 0. Nah, jadi kan low pass itu kan melewatkan frekuensi rendah, tingginya redam, sehingga H tak terhingganya 0. Nah, kemudian H omega atau H omega 0, jadi ini frekuensi resonansi atau frekuensi cut off, itu serakar 2, atau besarnya pada saat frekuensi cut off dan frekuensi resonansi itu besarnya adalah 1/2 atau 0,707, ya. 1 dibagi akar 2 atau akar 2 1,41, ya, itu 0,707. Ini artinya adalah 70% kira-kira dari nilai maksimumnya untuk tegangan, untuk arus. Kalau daya itu adalah setengahnya. Jadi namanya cut off itu didefinisikan adalah setengah daya.
setengah dayanya. Jadi artinya filter itu mentolerir ya, itu dayanya separuh ke atas itu yang dilewatkan ya, separuh ke bawah itu yang diredam, itu maksudnya. Jadi ini low pass filter itu pada saat cut off itu ya 0,707 atau 70%-nya kira-kira cut off-nya. Ini sama band pass filter sama, high pass filter sama. Kalau band pass filter ini pada resonansinya satu, karena band pass filter itu yang dilakukan tengah-tengahnya ya, tengahnya yang dilibatkan. Jadi nanti frekuensi senternya, frekuensi apa, tengahnya ya, senternya tengahnya 1% ya. Kemudian di sini band pass itu frekuensi rendahnya 0, frekuensi tingginya 0. Ini high pass juga gitu, high pass tadi yang frekuensi tingginya 1, rendahnya 0. Terus pada cut off ini 1. Kalau band stop itu yang curam ya, curam ini H0-nya 1 ya, band stop, karena frekuensi rendah dilewatkan, frekuensi tinggi dilewatkan, tapi senternya 0 ya, senternya 0. Kalau kita lihat gambar sebelumnya tadi, nah ini senternya di sini, senternya. Jadi ini W1 cut off, cut off, ini cut off, ini cut off. Nah ini kita nggak bilang cut off, tapi ini W1 W2 ini mendekati seperti cut off. Nah senternya di tengahnya ini, nah ini 0. Nah ini tengah-tengahnya justru 1 cut off-nya. Cut off-nya di sini. Ini ada 7,7, ini sama 7,7%, 7%, tengahnya 1 utuh ya. Ini kok nggak 1 ini gambarnya, kok nggak 7%? Nggak, ini adalah ideal frekuensi respon ya, ini ada idealnya. Idealnya begini, tapi kenyataannya nggak begini. Ini ada cut off-nya ya. Jadi sinyal itu nggak kotak-kotak gini ya, yang dilewatkan. Jadi diredam itu dikit-dikit ya, tidak mendadak langsung begini ya. Ini adalah ideal ya, ideal dari filter, 4 tipe filter. Jadi di sini keterangannya omega C adalah cut off frekuensi untuk low pass, high pass, dan omega 0 adalah center frekuensi untuk band pass dan band stop. Ya, ada center frekuensinya, band pass dan band stop. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya, satu persatu dari masing-masing filter tadi. Ingat hanya pakai komponen pasif yaitu R, L, dan C. Low pass filter itu adalah suatu filter ya, ketika kalau kita buat rangkaian dengan R, L, C, maka low pass filter itu tipikalnya adalah rangkaian RC, C saja ya, tetapi outputnya kita ambil di kapasitornya. Nah, output yang di kapasitor itu, ini V output, ini V input, maka transfer functionnya V out per V in itu merupakan filter. Jadi yang di V out-nya nanti itu sama dengan identik, analoginya sama dengan rangkaian filter, di mana dia frekuensi rendahnya dilewatkan, tingginya diredam. Nah, jadi kalau kita lihat dari rangkaian itu transfer fungsinya, maka kalau kita tegangan di C ini, output di C ini berarti pembagian tegangan ya, pembagian tegangan di output itu sama dengan impedansi input dibagi impedansi total dikalikan V input. Nah, jadi V out in adalah ini impedansi di beban output
dibagi impedans totalnya. Nah, jadi per J omega C untuk C ini totalnya adalah R ditambah per J omega C. Nah ini kita sederhanakan, ya, sederhanakan. Ini dibagi dengan seper J omega C. Ya. Atas dibagi seper J omega C, juga dibagi seper J omega C. Maka yang atas dibagi seper J omega C 1. Yang bawah, yang ini dibagi seper J omega C berarti seper kalikan, ya, dibagi berarti ini dibagi berarti J omega RC per R, ya. Bukan. Dibagi ini per 1, ya. R dibagi seper J omega C berarti menjadi apa? J omega C, ya, per 1. Balik ini. Balik. Nah, ini, ya. Dan ini bagi seper J omega C 1. J seper 1 plus J omega C, J omega RC. RC kan ada R di sini. Nah, ini gambar di samping ini adalah plotnya untuk AW, ya. Plot untuk transfer function dari low pass filter. Jadi di sini ini idealnya kan low pass filter kan kotak-kotak gini, ya. Ideal. Ini pas omega C-nya. Nah, ini enggak, ini justru yang real actual itu gini, turun gitu. Saat frekuensi cut off ini 0,707. Terus turun lagi. Ya, ini yang ditolerir adalah ini ke atas, ini ke atas. Kenapa 0,7? Ini karena ini tegangan. Kalau daya ini separuhnya 50%, 0,5. Berhubung ini tegangan, karena tegangan itu kan kalau P itu kan P kuadrat per R, ya. Atau P sama dengan I kuadrat kali R. Jadi ini nggak separuhnya, ya, nggak separuhnya. Sebagai satuannya. Nah, untuk menggambarkan ini, maka supaya gampang, ini frekuensinya cut off itu adalah seper RC. Nah, ini seper RC. Seper RC frekuensi. Kenapa begitu? Karena ini kalau dimasukkan omega C-nya seper RC, ya, seper RC, maka menjadi seper RC menjadi 1 plus 1, ya, 1 plus J1. J1 itu berarti kalau adalah 1 per akar 1 kuadrat plus 1 kuadrat berakar 2. Atau kalau kita besarnya ini karena bilangan kompleks, ya. 1 adalah 1, ya. Yang bawah ini bilangan kompleks, ini adalah ini 1 kuadrat akar 1 kuadrat ditambah omega kuadrat R kuadrat C kuadrat. Kalau omega C ini adalah seper RC, ya. Ini omega RC berarti seper R kuadrat C kuadrat sama dengan 1 seper akar 1 plus 1. Jadi cut off-nya adalah seper RC. Kemudian ini keterangan tadi, ya, frekuensi cut off adalah nilai, ya, transfer function kira-kira 70,7%, ya, dari nilainya. Ini juga dianggap sebagai frekuensi di mana daya yang disalurkan dalam rangkaian setengahnya dari maksimumnya, ya. Daya setengahnya, tegangannya 70%-nya. Frekuensi cut off disebut juga frekuensi roll off, ya. Roll off. Orang nyebut roll off, ya. Kalau ada yang buku nyebut roll off itu berarti cut off. Kemudian sebuah low pass filter desain hanya untuk melewatkan dari frekuensi DC. Ini DC tadi frekuensi 0, ya. Dari frekuensi DC kan tidak punya frekuensi atau 0 sampai dengan frekuensi low pass filter melewatkan yang rendah tadi, katakan rendah tadi
Ada mulai DC, mulai 0 sampai dengan cut off. Low pass filter juga dapat dibentuk ketika output rangkaian RL diambil dari resistornya. Tadi kan kita mengambil rangkaian RC. Bisa juga dengan rangkaian RL, R dengan L. Kalau RL diambil di resistornya, ya. Kalau RC diambil di C-nya, nah itu loss. Nah, tentu saja banyak rangkaian lain untuk low pass filter, banyak rangkaian filter ya. Pakai op-amp, pakai yang kompleks banyak. Ini yang sederhana ya prinsipnya. Jadi kalau rangkaian RC diambil di C-nya, kalau rangkaian RL diambil di R-nya, ya. R-nya. Ini adalah low pass filter, ya. Low pass filter. Kemudian yang kedua adalah high pass filter. High pass filter terbentuk ketika output dari rangkaian RC, RC itu diambil dari resistor, kebalikan ya, kebalikan dari low pass filter. Kalau low pass filter diambil di C-nya, ini diambil di R-nya. Sehingga transfer function-nya adalah HW sama dengan H omega sama dengan V0 per V input, atau R dibagi R plus 1 J omega J. Kalau tadi kan 1 J omega J atasnya ya, ini R-nya, R. Sama, ini kalau dibagi seper RC dan bagi 1 J omega J, dibagi 1 J, ini 1, ini J omega RC, ini sama J omega RC ya. Jalan bahwa H0 sama dengan 0, H tak berhingga sama dengan 1. Nah, ini membuktikan bahwa dia itu ada low pass ya. Low pass. H0 itu artinya log omeganya 0. Omeganya 0, ya, H omega ya, omeganya 0. Berarti ini 0, ini 0. Berarti H omega 0, 0 dia. Ya. Jadi omega 0, 0. Omega tak berhingga, omega tak berhingga berarti ini masuk sini. Ya. Berarti omega berhingga, berarti R dibagi R plus 1 tak berhingga, 0. Tak berhingga 0. Berarti R plus R 1. Omega 1. Kalau H0-nya ini 0, ini 0. Berarti R per R 1. Oh, sorry. Ini 0 berarti tak berhingga. Berarti sesuatu bagi tak berhingga adalah 0. Untuk H0 ya, H0 berhingga. Ini 0, 1/0 adalah tak berhingga. Jadi R di tak berhingga adalah 0. Sedangkan yang tak berhingga, masukkan tak berhingga berarti ini tak berhingga. Tak berhingga 0. 1 dibagi tak berhingga 0. R per 1 ya, ini. Frekuensi atomnya sama seperti RC ya, seperti RC. Maka high pass filter didesain untuk melewatkan semua frekuensi di atas frekuensi cut off. Nah, di atas frekuensi cut off. Semua frekuensi di atas frekuensi cut off-nya semua ke kanan. Ya. Ini yang diredam ya. Diredam ya, sebenarnya ada, cuman ini kurang dari 70%, itu dianggap tidak ada ya, di batasnya di situ. Nah, kemudian high pass filter dapat dibentuk oleh rangkaian RL, ini rangkaian RC. Kalau rangkaian RC diambil di R-nya, kalau rangkaian RL diambil di L-nya. Ya. Untuk ketika output dari rangkaian RL diambil di induktornya. Ya. Kebalikan dari kapasitor tadi. Jadi kesimpulannya low pass dan high pass itu kebalikan, ya, kebalikannya. Kemudian low pass dan high pass itu bisa dibentuk dengan rangkaian RL atau RC.
Kalau low pass itu untuk rangkaian RC diambil di C-nya, rangkaian RL diambil R-nya. Kalau high pass itu rangkaian RC diambil di R-nya, rangkaian RL diambil di L-nya, ya, kebalikan semua. Kemudian yang ketiga adalah band pass filter. Band pass filter, ya. Rangkaian resonansi seri, dulu kita pernah membahas rangkaian resonansi, ya. Rangkaian resonansi RLC memberikan band pass filter ketika output diambil dari resistor. Nah, jadi kalau ada rangkaian RLC seri, outputnya diambil di R, maka dia menjadi pass filter. Sehingga transfer fungsinya H omega adalah V0 per VI sama dengan R, ya, karena dia di R, per total impedansinya R plus J omega L min seper J omega J, ya. Plus omega J, atau kita keluarkan J-nya, R per R ditambah J omega L seper omega J. Nah, di sini tidak ada, ini ada cut off-nya, cuman masukin senternya. Nah, senternya adalah resonansinya. Nah, resonansinya adalah seper RLC, ya. Ini sudah kita pelajari waktu kita membahas resonans frekuensi, ya. Di sini kalau kita lihat bahwa H0-nya 0, ya, H0-nya 0. Ini rendah. Yang kalau ini 0, H tak beringganya 0. H tak beringganya 0. Band pass filter kan frekuensi, nah, frekuensi ini omega 1, omeganya, ya, antara cut off rendah dan cut off tinggi, ya, berpusat di omega 0. Ya, band pass filter untuk melewatkan semua frekuensi, ya, di dalam pita frekuensi, dalam band frekuensi ini. Ini bentuk idealnya, yang kotak ini adalah yang X-nya, ya, sesungguhnya. Kemudian yang ini belum, ya. Ini ya. Band stop filter masih ada keterangan untuk band pass filter. Karena filter band pass di atas adalah rangkaian resonansi seri, maka frekuensi setengah dayanya, bandwidth, dan faktor kualitas atau Q-nya ditentukan seperti pada pembahasan respon frekuensi. Nah, jadi untuk ini karena dia RLC seri, maka ini untuk bandwidth-nya, untuk faktor kualitasnya itu seperti rangkaian resonansi seri, ya, dulu yang pernah kita pelajari di awal. Dan pass filter juga dapat dibentuk dengan cascading. Cascading itu bertingkat. Jadi bertingkatnya itu untuk yang melewatkan, ya, band pass filter. Juga dengan high pass filter dan low pass filter. High pass filter untuk meredam frekuensi rendahnya, low pass filter untuk meredam tingginya. Jadi ini bisa ditingkat jadi band pass filter dengan dua filter, ya, dua filter, low pass dan high pass. Kemudian yang terakhir ada band stop filter, kebalikan daripada band pass filter. Filter yang mencegah band frekuensi antara dua nilai yang didesain, omega 1 dan omega 2, dari yang dilewatkan,
dikenal sebagai band stop atau band reject atau notch filter. Nah, jadi kalau nanti di buku ada istilah notch filter, berarti itu band stop filter, atau band reject filter. Nah, itu ada band stop filter. Filter band stop terbentuk ketika output rangkaian resonansi seri RLC diambil dari kombinasi seri LC-nya. Kalau tadi band pass di R-nya, kalau di sini di LC-nya, gabungan dua-duanya ini, di LC-nya. Oleh sebab itu, fungsi transfer function-nya ini yang atas itu dua, ya. J omega L ditambah seper J omega C atau J omega min seper omega C. Ini adalah fungsinya. Nah, kita tabel tadi, maka H0-nya adalah 1 dan H tak berikannya 1 ini. Dan 1 dan 1. Nah, ini lebih curam nih, curam. Nah, ini omega 0-nya 0 nih. Omega 0-nya. Pas frekuensi senternya. Nah. Ini actualnya, ya. Yang otak ini adalah idealnya. Sedangkan untuk frekuensi daya bandwidth dan faktor kualitas dihitung seperti pada rangkaian resonansi seri RLC. Di sini omega 0 disebut frekuensi of rejection. Sedangkan bandwidth-nya, bandwidth yang sesuai, B adalah W2, cut off atas kemudian cut off bawah, dikenal sebagai bandwidth of rejection. Bandwidth of rejection. Jadi kalau yang lain itu adalah bandwidth itu yang dilewatkan, justru ini bandwidth-nya bandwidth yang diredam. Kalau pas bandwidth yang dilewatkan, kalau ini bandwidth yang diredam. Jadi reject. Baik, saya kira teorinya tadi sudah kita bahas bersama untuk keempat filter, ya. Sekarang kita mencoba ke contoh soalnya untuk filter ini. Jadi ini ada suatu rangkaian RLC, kemudian diambil di C-nya. Di C-nya. Kemudian ditentukan jenis filter untuk rangkaian gambar di bawah. Jenis filternya apa? Ada 4 tadi, ya. Itulah cut off frekuensi, ya, diberikan, kalau diberikan R sama dengan 2 kilo, L 2 Henry, C 2 mikrofarad. Outputnya di C. Jadi transfer fungsinya V out per V in, supaya nggak ribet, ya. Ini omega, J omeganya diganti S, ya. Laplace, ya. J omega S. Berarti di sini R belakang di paralel dulu, ya. Jadi V out per V in ini adalah ini bagian tegangan, R dan C paralel, kemudian dibagi R plus R dan C paralel ini, ya. Berarti V out per R paralel dengan ini seper SC ini, kemudian dibagi dengan L, berarti impedansinya L, SL, J omega ganti S, ya. SL per plus R paralel seper SC. Itu paralelnya dulu. R paralel dengan seper SC berarti dikalikan seper SC dibagi R ditambah seper SC. Ini R kali seper SC, jadi R SC. Ini ditambahkan R plus seper SC. Maka hasilnya ini dibagi dengan SC, ya. Dikalikan dengan SC, bawah kalikan SC,
Maka kalikan SC ini artinya R ya. Ini bawah kalikan SC, berarti ini RSC, ini 1 plus S. Kemudian ini dimasukkan ke urusan atasnya ini. Jadi yang atas itu adalah R plus R per 1 plus R SRC dibagi SL plus R per 1 plus SRC. Ini R dibagi ini. R dibagi ini. Kemudian dibagi ini, tambah ini. Maka kalau kita ringkas, kita sederhanakan, maka ini dibagi dengan, dikalikan dengan 1 plus SRC, ini dikalikan, tinggal R, yang dikalikan, ini dikalikan berarti 1 plus SRC, ini yang R ini adalah, ini menjadi R plus 1 SRC, yang ini dibagi SRC, dikalikan apa? SRC ya, maka menjadi ini. Kalikan S kuadrat RLC plus SL plus SR ya, ini kalikan tadi hasilnya ya. Berarti ini apa namanya, bentuknya S-nya kuadrat ya, S-nya kuadrat, bentuk sama kuadrat, S kuadrat RLC plus SL plus R. Nah, kemudian masukkan nilai-nilainya ya. Jadi RLC diketahui, atau kita kembalikan dulu H omeganya, di mana S-nya adalah J omega. S-nya J omega C tadi. Nah, ini S-nya tadi kita, supaya menghitungnya nggak ribet, J omega C-nya kita jadikan S dulu, dan kita setelah ketemu kita kembali lagi. Kembalikan lagi, berarti menjadi H omega R omega kuadrat RLC ya. Dimana di sini kalau yang kuadrat itu ini ya, S kuadrat RLC. S kuadrat berarti J omega kuadrat. Nah, J kuadrat itu J akar min 1. Akar min 1 kalau akar min 1 jadi min. Jadi min omega kuadrat RLC ya. Ini omega kuadrat RLC. Terus plus JWKL plus N. Nah, kita cek ya, filter apa itu? Nah, maka H0-nya kita masukkan 0. H0-nya ini 0. 1. 1. H tak beringganya, tak beringga berarti N dibagi tak beringga 0. Berarti kalau H0-nya 1, H tak beringganya 0, berarti dia low pass tapi order kedua. Order ini kan pangkat 2 ya omeganya. Nah, kalau tidak pangkat berarti dia biasa ya, tidak second order tapi first order. Ini adalah second order. Kalau kita katakan turunan kedua ya. Jadi ini adalah bilangan kompleks ya. Kalau dikumpulkan real dan kompleksnya, realnya ini ya, R dikurangi omega kuadrat RL ditambah J omega L, kompleksnya ini J omega. Berarti kalau kita hitung besarnya H ini kan vektor ya, besarnya H, maka ini R ya, ini kompleks ini jadi ini kuadrat R min ini kuadrat ditambah omega L kuadrat, L kuadrat. Nah, Cournot frekuensi
sama dengan half power frekuensi ya, harus sama dengan cut off ya, dimana H yang menjadi seperangkat dua ya. Karena nilai DC atau nilai frekuensinya 0, HW-nya dengan 1, maka pada konon frekuensi dikuadratkan menjadi konon frekuensi ya, kuadrat. Ini kuadrat, ini kuadrat. Tadi kan ini seperangkat dua ya, ini konon frekuensi seperangkat dua. Kalau dikuadratkan berarti seperangkat dikuadratkan 2,5. Seperangkat 2 dikuadratkan setengah. Ini dikuadratkan berarti ini R kuadrat, yang bawah dikuadratkan akarnya hilang. Akarnya hilang. Jadi akarnya hilang ya tetap R min omega kuadrat RLC kuadrat plus omega kuadrat R kuadrat. Atau diingkat lagi, untuk H kuadrat ya, diingkat lagi 2 sama dengan, nah ini dibalik, 2 sama dengan, ini dibalik, R min omega kuadrat RLC kuadrat, ini dibagi R kuadrat. Nanti hasilnya ini ya, hasilnya ini 2 sama dengan 1 min omega LC, karena R nya ada dibagi tadi ya, bagi R, bagi R kuadrat ini 1 omega, ini R nya bagi R ya, tuh. Kemudian ini bagi R omega kuadrat R kuadrat, ini bagi R kuadrat ya. Ini. Substitusi nilai RL dan C didapat ya. Masukkan nilai RLC nya ya. Jadi masih nilai RL dan C ya, masukkan nilainya. Tadi diketahui R nya berapa, R nya 2 kilo, L nya Henry, C nya 2 mikrofarad. Masukkan ke situ. Maka ketemunya sama dengan 1 min 4 omega kuadrat ya, jadi 4 mikro ya, 4 mikrofarad C nya. Kemudian ini omega C R ya, R nya apa namanya? Ini tadi apa namanya? Masukkan ya, L nya 1, L nya 2, kemudian C nya 2, ini L nya 2, L nya 2, C nya 2 tapi 2 mikro ya, kemudian L nya 2, R nya berapa kilo, R nya 2 kilo ya, 2 kilo. Oh, 22 semua ya, 2 kilo. 2 kilo berarti kan ini ya, ini 2 kilo. 2 kilo, L-nya 2 saja. Jadi kilonya terus naik ke atas min 3 ya. Nah, jadi asumsikan bahwa omega 0 dalam kilogram per detik. Jadi kalau kilo pangkat 3 kan? Kilo pangkat 3 ya. Maka ini omega C kan tidak dalam kilo ini. Kalau dalam kilo berarti ini omega kuadrat hilang ya min-nya ya. Ini karena bukan kuadrat kan dan kilo, jadi min 3-nya hilang. Pangkat 3 kan? Ini 10 pangkat 6 kalau kuadrat. 6 kali min 6 min 3 dengan peluang 3 habis ya. Nah ini satuannya omeganya adalah kilo radian, berarti ini 32 1 min 4 omega kuadrat, nggak pakai 10 pangkat lagi tadi,
Tambah ini nggak pakai simpangan lagi, kuadrat. Atau kalau ini dibuka ininya ya, ini kuadratkan, ini berarti kan apa ini? 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 4, 8 omega kuadrat ya, min 8 omega c kuadrat plus ini kuadrat, berarti 16 omega c ya. Terus ditambah omega c kuadrat sehingga sama 2. 2 nya masuk sama dengan 0, 2 masuk ya. 2 di sini berarti min ya, min 2. Min 2 dengan 1 ini nanti ada 1 kuadrat ya. 2 dengan 1 min 2 dengan 1 berarti min 1. Min 1 diurut yang pangkat tertinggi pangkat 4 ini berarti ini nanti ini 16 ya. 16 omega c pangkat 4 ini paling tinggi pangkatnya. Kemudian tadi ini 2 kali ini min 8 ya. Min 8 omega kuadrat C, min 8 ini 1 berarti min 8 plus 1 min 7 ya, min 7. Jadi ini adalah kalau kita ambil omega C kuadrat itu persamaan dalam omega kuadrat, maka ini bentuk persamaan kuadrat dalam omega C kuadrat ya. Dalam omega C kuadrat berarti 16 omega C kuadrat min 7 omega ya. Min 1 sama dengan 0. Maka kita bisa omega kuadratnya ada 2 berarti ya. 2 omega kuadratnya ketemunya 0,5509 ya, dalam kalau kita cari dengan rumus ABC gitu ya. Dan ketemu min 0,1134. Nah, karena omega 0 itu real ya, maka kita ambil yang ini real ya. Omega frekuensi ya. Iya. Maka ini kuadrat. Berarti omeganya berapa? Ya akar nih, akar 0,55 ini. 0,7. Ya. Akarnya 0,7. Kilo ya, kilo radian. Tadi kan jadikan kilo radian. Atau kalau jadikan tidak pakai kilo berarti kalikan 1000, 742 radian per detik. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo. Ada pertanyaan? Untuk hitung frekuensinya ini, cut off-nya belum belum ya, masih jelas ya. Baik, lanjut. Contoh 4 ya. Apabila band stop filter pada gambar di bawah, reject itu meredam atau menolak sinusoid ya, gelombangnya sinusoida 200 Hz sampai frekuensi lainnya, hitunglah nilai L, C apabila kita berikan R-nya 150 ohm dan bandwidth-nya 100 ya, bandwidth-nya 100. Ini band stop ya, band stop itu bandwidth-nya sering disebut dengan band reject ya, band reject karena bandwidth-nya ini yang ya. Oke, berarti kalau dari soal ini dia mereject total 200 Hz. Mereject sinusoid ini, di reject total, berarti ini bagian senternya ini, senternya, jadi dia di reject paling besar senternya. Kemudian 100 Hz ada gangguan ya, bisa dengar suara saya?
Bisa, oke, baik. Nah, jadi ini 100 Hz, ini jarak antara cut off ya. Cut off-nya ini, stop ini. Nah, cut off itu adalah 100 Hz ya. Kemudian solusinya dengan menggunakan rumus rangkaian resonansi seri ya. Karena rangkaian resonansi seri ya, HC. Maka bandwidth, nah, bandwidthnya tadi kan berapa bandwidthnya? 100 Hz. Ini kan dalam satuan Hz. Padahal nanti bandwidth semuanya dalam satuan apa? Radian per detik. Kalau jadikan radian kalikan 2pi. Jadi bandwidthnya kali 2pi, 2pi kali frekuensinya. Nanti ini diubah menjadi satuannya radian. Jadi 200 pi radian per detik. Kali 2pi. Ya. Omega sama dengan 2pi F kan. Nah, kalau dalam satuan Hertz maka F-nya, dan dalam satuan radian berarti kalikan 2pi ya. Dengan 2pi 200 pi radian per detik ya. Kemudian bandwidth R per L ya. Nanti dilihat lagi di apa namanya? Rangkaian resonansi seri, bandwidth itu adalah R per L. Berarti L-nya adalah R per B. R per B. R-nya 150 ohm tadi. Ini. Dan baik, saya pindah jaringan. Sudah terdengar suara saya? Sudah ya? Oke, baik. Lanjut lagi. Jadi tadi, saya ulang lagi. Ini frekuensinya tadi frekuensi apa? Resonannya 200 Hz ini. Maka omega 0-nya 2pi F0, 2pi kali 200 ya. 400 pi. Nah, resonansi adalah seper akar LD. Nah, nanti kita bisa menghitung C-nya. Ya. Maka C-nya adalah omega 0 kuadrat kali L. Ini kali kuadrat kan. Omega 0 kuadrat adalah seper LC. Jadi L. C-nya adalah seper omega kuadrat kali L. Ya, ini ya. Berarti seper omega 0-nya 400 pi kuadrat
terus 2387 temu ini adalah 2,653 mikrofarad. Ini ditanyakan berapa nilai N ya, jadi selesai. Ketemu L-nya adalah 0,23, ini 2,653 mikrofarad. Pertanyaan sini sampai contoh nomor 4 ini belum ada nampaknya. Masih tenang-tenang saja, belum ada. Baik, kalau saya lanjut dulu ya. Nah, ini apa namanya? Latihan. Nilai 3 dan 4. Berarti ada 4 ya. Ada 4 apa namanya? 4 nomor ya, 4 nomor. 34. Ini sih tugas ya. Jadi dibagi 4. Ada berapa puluh? 28. Delapan ya, 8 bagi 4 pas 7 ya. 1 itu nomor 1, 8 sampai 14, 14 sampai 21, nomor 3, 22 sampai 2, nomor 4 ya, nomor 4. Gitu ya. Kapan dikumpulkan? Ini atau kapan? Ya, halo. Hari ini sampai jam berapa? Ya. Oke. Hari ini sampai jam 23.59 gitu. Semua setuju? Yang lain, Eka usul begitu? Setuju, baik. Kumpulkan nanti jam 23 buat. Oke ya. Baik. Sudah selesai. Berarti bab ini sudah selesai ya. Betul. Nah, sekarang latihan soal. Yang pertama itu dari transfer function ini zeronya berarti 0 ya, 0. Berapa zeronya? Ini HS, ini jumlah ini omeganya 0, berarti berapa?
nomor 1. Berapa nilainya, ha? Untuk ya. Ya. Alvinia. Berapa Alvinia? Farel. Nama Farel. Apa nilai hanya H0-nya? Farel. Alvinia. Ini puasa habis sahur tadi kan ngantuk ya. Min 2. Jadi 2. Dari mana min 2? Ade. Ya, Ade. Mana Ade? Jadi yang lain bangun. Widat. Oh, Widat. Jadi no. Agus Torikul. Ayo pada diam semua. Halo. Ardi, mana Ardi? Ada. Mana?
Ya, tadi ada nomor 1. Jadi ada yang min 1. Nah, min 1. Yang lain, Fatimah. Ya, ada Fatimah berapa? Min 1. Fatimah min 1. Ada temannya nih. Fendi. Sorry. Tadi Kurnia Panggabean. Ini lahir di mana? Di Sumatera Utara atau di sini? Atau dari Medan? Oh, di Jawa. Yang Sumatera Utara ya. Jadi di Jawa nih. Mau kakek lagi ya? Yang Sumatera Utara kakeknya. Ini ada yang jawab lagi? Ada yang lain? Oke, kita lihat ya. Mana jawaban yang benar? Kita lihat. Kita lihat slide sebelumnya, slide 8. Ya, contoh 2. Example 2. Untuk rangkaian gambar di bawah ini gain 0 per I input ya. Gain penguatan gain arus ya. Gain out per I input dan pull. Hitunglah gainnya, pull birunya ya. Oke, jadi ini gambar ini ada. Ini kalau ini kan akan mengalir di 4 dan 2, mengalir di kapasitornya ini, ya kan? Nah, dengan bagian arus, jadi arus yang lewat di ini adalah ini 4 plus 2 ini bagi semuanya kalikan I, ya, gitu ya. Maka untuk yang ada di sini di kapasitornya adalah ini plus J2 ya, J omeganya J-nya adalah omega 2 ya, J2W ya. Jadi, semuanya berarti 4 ini plus J2W plus ini per J omega C kan, seper J omega C jadi setengah W ya, setengah omega kalikan I input. Berarti I input per I output ini supaya nggak ribet, ini diganti S ya, S. Berarti ini menjadi, ini kan menjadi 2 ya, J omega kan S nya S2. Ini kok nggak ya, ini 2-nya dikeluarkan kan, ini bagi 2, ini 2, ini bagi 2 omega.
Berarti kan 2S ya, 2S ini. Ini dari ini tadi, jadi ini ya. Ini dikalikan apa? Menjadi satu, satunya dibagi seperti omega ya. Ya. Ini J2 omega. Coba diuraikan ya, uraikan. Masih benar nih. Diuraikan. Nanti ini J setengah itu dari sini, dari ini J. Ini kan plus J2 omega ya. Min ini. Ini dikalikan J setengah W. Ini J setengah ya. Oke, maka ini menjadi J omega kuadrat, ini J2W 1 empatnya. Jadi 4 plus J omega D. Ya gitu ya. Ini nanti kita berat. Ini dari dalam S sebenarnya ini. Maka zero di mana? Nah, zero itu sebagai pembilangnya. Bila itu zero, kalau penyebutnya itu ada pol, ya, kutub. Ya. Kita bicara transfer function, ini zero, ini pol. Ini zeronya di mana? Zeronya di ini. S min 2, zeronya ini. S ini 0, S sama dengan 0, dan sama dengan min 2. Nah, poolnya di mana poolnya? Poolnya ini. Nah, ini dibuat dulu nih, S-nya cari akarnya dulu. Ini ternyata bisa S plus 1 kuadrat ya ini. Nah, berarti ini ada 2. Min 1 tapi ada 2. Kan kuadrat nih. Min 1 dan min 1. Ya, punya ganda. Gitu ya. Jadi kembali ke persoalan tadi, mana yang berapa? Zeronya adalah min 1 ya. Nah, tadi min 1. Nah. Ya, ini kok ini kan ya. Nah, ini nih. Nah, jadinya ini ya, itu ya. Baik, kemudian 02. Pada diagram ya, magnitudenya magnitudo diagram ya. Serupnya 5 plus 3 kuadrat tadi ya. Untuk omega yang besar ya, untuk omega nilainya yang besar, maka ini berapa dW per dekade pada bode diagramnya, miringannya apa nih? Ini pada saat kita membahas bode diagram kemarin ya. Ini kemiringannya ini. Gradiennya ini. Berapa? Min kalau di berkade ya. Yang lain ada yang beda? Lalu ada yang jawab yang lain?
Mungkin Ika bisa jelaskan kenapa min kok nggak tulis yang min? Ada yang suka nih. Ya. Mana Ika? Panjang bukan. Kalau panjang pakai buka mic aja. Kalau ngetiknya banyak, buka mic aja Ika. Menghitung dulu sehingga diperoleh 1,5 kali J. Gitu ya. Hitung dulu quadrat. Yang lain? Zulfiah. Sudah ada yang Zulfiah, mana suaranya? Iswanda. Ya. Belum. Ya. Baik. Saya lihat ya. Enggak. Untuk siapan yang benar. Nanti sudah benar juga sih siapa namanya. Di Ika tadi betul, min 40. Biar mantap saya lihatkan. Saya lihatkan slide sebelumnya ya. Sebelumnya. Nah, ini faktornya, ini magnitudenya, ini faktornya. Ya, kalau itu adalah ini K, tidak ada J omega. Ini ya, 20 log. Kalau JN ini 20 dB per dekade. Nah, tinggal N-nya apa? Kalau N-nya 1, berarti N-nya 40. Ini plus ya. Seper J omega N, nah ini seper. Nah, ini min. Tinggal N-nya 1 berarti min 20. Kalau N 2, min 20. Dan seterusnya ya. Ini bentuk seperti, nah ini seperti ini. Ini kalau ini berarti N-nya 1, 20. N-nya 2, 40. Nah, tadi yang bentuknya belum kan? Nah, lanjutnya. Nah, ini berarti yang ini tadi ya. Ini 1 plus 2 per ya. Kuadrat N-nya 2. Nah, berarti ini min 40 dB per dekade gitu ya. Oke.
ya, ya. Baik, lanjut ya, lanjut. Nomor 2 sudah. 3 pada yang dari fase ya. Nah, fase plotnya itu untuk omega 0,50, omeganya 0,5 sampai 50. Kemudian slope-nya itu adalah 1 plus J omega min omega kuadrat per 25 kurung kuadrat adalah berapa derajat per dekade. Ya, ada yang mau menjawab? Ini yang gambar tadi ya. Ya, cuma ya gambar. Ini yang jarak frekuensinya dari 0,5 sampai 50 ya. Berarti berapa? 0,5 ke 5 10 kali, terus 5 ke 50 10 kali ya. 20 kali ya. Nah, ini 1 omega min omega kuadrat yang ada J-nya ya, ini kurung kuadrat ya, gitu ya. Kita lihat. Aman. Ya. Oh ini ya. Ya. Ini berarti tadi frekuensinya dari sampai, tapi angkanya di bawah ya. Ya. Gitu ya. 1 plus ini J omega kuadrat ya. Menurutnya ini kan ya. 1 ini omeganya J omega, kemudian ini J omega kuadrat. Nah, dikuadratkan kan ini J omeganya jadi min ya. Nah, J1. Bentuknya ini kan, ini kuadrat ya. Berarti ini fase ya. Ini fasenya. Ini B 0, berarti 0,5 berarti 1/10-nya sampai 5 ya, 0,5 50 ini. Ini. Nah, kemudiannya berarti berapa? 140 min 80 derajat. Di sini 80 derajat berarti ya, kalau 2 kali berarti min 80 derajat. Ya, jawabannya nah ini ya. Nah, ini di atas ya, tidak dekade ya.
Ini tadi bukan di bawah ya. Jadi di bawah. Ini di atas, berarti bukan min. Tadi plus dekade. 180 dekade ya. Kita lihat tadi. Ini. Ini. Jadi kan ini begini ya. Lalu derajat ini 0, ya 0,5, 5, 50 antara frekuensi ini. Ya. Miringnya adalah 180. Ya. Oke. Nomor 4. How much inductance, berapa nilai induktansinya yang diperlukan untuk resonansi pada frekuensi 5 kHz. Kapasitansinya 12 nanofarad. 5 kHz. Berarti omega sama dengan apa? Per akar LC. Kalau frekuensi ini 5 kHz ya, ini frekuensinya ya dalam satuan hertz. Omega kan seper LC, omega resonansi omega 0 sama dengan seper akar LC ya. Berarti seper 2pi akar LC ya. Maka ngitung L-nya 84 cepatnya. Kalkulator cepat sekali. Ikan. Yang lain sama? Salah pencet Ika. Ya, Zulfia. Sama. Ya, dua kalkulator sama berarti sama ya. Oke, ketemunya ya 4,43 mH. Baik, lanjut. Nomor 5. Difference between half power disebut apa? Jadi antara setengah daya. Ya, band itu band pass filter itu bandwidth antara cut off ya, antara dua cut off. Itu adalah bandwidth namanya. Oke. Kemudian pada suatu rangkaian RLC maka faktor kualitasnya yang mendekati resonansi.
Kira-kira terjemahkan gimana? Dalam rangkaian RLC seri, manakah dari faktor kualitas ya, yang memiliki kurva respon paling di dekat resonansi, paling curang. Mana jawabnya? Kalau bicara curang, maka Ki ini kalau Ki paling curang ya, Ki 20, Ki besar. Kalau Ki besar itu runcing. Ki besar makin runcing ya, dulu di mana, di faktor kualitas ya, faktor waktu bahas si respon frekuensi itu. Kalau ini namanya maka BW-nya sempit runcing. Kalau Q-nya besar, sempitnya runcing. Kalau Q-nya kecil, BW-nya lebar ya. Ada yang paling besar Q-nya 2. Oke, gitu ya, Zulfia. Betul. Jadi nanti ini nomor 6 ini dilihat apa namanya? Rapi, faktor kualitas di respon frekuensi. Nomor 7 in parallel circuit ya, RLC circuit. Bandwidth direktif. Nah, kalau B-nya kalau untuk RLC ya, bandwidth untuk RLC paralel, maka bandwidth-nya sama dengan apa? Kita lihat ini ya, tentang respon frekuensi. Resonansi. Tadi paralel ya, itu paralel. Itu R-nya berbanding langsung ya, proporsi langsung. B-nya dengan R banding langsung. Saya share screen dulu. Terlihat? Nah, ini ya. Saya besarkan dulu. Ini ya, ini yang tadi 6 tadi. Jadi ini nanti bisa sendiri di apa namanya, yang sudah diberikan. Maka Q-nya ini paling curam itu kalau Q-nya besar. Nomor 1, nomor 3 Q3 kritis ini. Nah, ini bandwidth-nya makin sempit, B3. Kalau makin rendah, makin landai. Jadi ini yang Q yang paling ini resonansi kan. Jadi dekat dengan resonansi. Ini jawaban. Kemudian jawaban nomor berapa tadi? Nomor paralel ya, RLC paralel. Nah, kita lihat paralel. RLC paralel seri. Ini seri ya, paralel. Nah, ini paralel. Maka besarnya bandwidth yang langsung tadi ya, bandwidth
Nah, ini bandwidth. Bandwidthnya sama dengan omega 1 ya, bandwidthnya 1/RC. Nah, berarti ini bandwidth berbanding terbalik dengan R ya. Nah, tadi kan berbanding langsung ya. Berarti salah. Ya. Itu ada berbanding terbalik dengan B ya. Oke, saya stop sharing dulu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini B seperti RC. Oke, baik. Ya. Jadi ini salah. Kemudian apa? Ketika elemen dari suatu RLC seri, RLC saja, scale, frequency scale, which quality, mana yang tidak berpengaruh terhadap sumbu vertikal horizontalnya. Sumbu vertikalnya kan magnitude ya, magnitude-nya, kemudian sumbu frekuensi ya, sumbu mendatarnya frekuensi, sumbu magnitude. Maka besaran-besaran mana yang tidak mempengaruhi sumbu-sumbu tadi? Resistor mempengaruhi karena bandwidth ada resistornya ya. Nah, frekuensi ada, ini kan pada saat frekuensi resonansi kan ada. Mana yang tidak ada? Yang tidak mempengaruhi. Berubah besarnya tetap sumbunya tidak mempengaruhi. Apa jawabnya? Ya, quality factor ya, Q. Tidak ada di situ ya. Ya, pengaruh Q-nya berapapun nggak berpengaruh di sumbu, di frekuensi dan di magnitude. Oke, baik. Lanjut. Nomor 9. What kind of filter can be used to select sinyal one particular radio station? Jadi kalau kita misalnya mutar radio apa namanya, SS gitu ya, suara Surabaya, itu apa yang filter apa yang kita pakai? Nah, salah satu radio station itu kira-kira filter apa yang dipakai? High pass, low pass, band stop. Ya, apa jawabnya? Iya, band pass. Ya, band pass kita mengambil frekuensi yang tengah itu kita ambil. Nah, oke. Kemudian yang terakhir nomor 10, suatu sumber tekanan ya itu sebagai sinyal dan amplitude konstan, frekuensinya mulai 10 sampai 40 kHz ke suatu rangkaian RC, low pass filter. Kemudian beban resistor dihubungkan ke C ya. Kalau low pass kan berarti C-nya outputnya. Nah, C-nya outputnya. Kemudian diberi beban R outputnya di C-nya. Kasih R paralel dengan C. Maka tekanan maksimum pada saat apa? Frekuensi berapa? Tekanan maksimum pada saat frekuensi berapa? Ini low pass filter. Apa jawabnya?
Iya, jawabnya adalah yang frekuensi 0 ya, karena low pass itu kan 0 ya, yang paling besar adalah 0. Nah, artinya 0 DC ya, 0 DC. Oke, baik. Kemudian ini apa, soal hitung menghitung ya, yang enggak, ini hitung menghitung ini kita kerjakan di sini, yang tidak semuanya tidak merata ya, supaya merata itu kerjakan itu berarti harus kasih tugas ini, yang nggak memberatkan ya, satu anak satu. Ini ada berapa? 7. Oh, 7 habis ya? Oh enggak, 7 loncat ya, 47, 4, 5, 1 harga 5, 7 dengan 4 11, 7. Oh, ini juga enggak, ini urut enggak, urut 1, oh enggak, 1, 3, 2 berarti 2 sama 3, 5 sama 5 sama 4, 9. 9 jumlahnya 20 lah. 8 berarti 3 ya. 3. Atau gini saja ya, supaya kita pakai metode yang lain ya. Jadi nomor 1 ngerjakan urut ini ya, urut ini. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, itu sampai terakhir 9. Nanti absen 10 ngerjakan kembali lagi nomor 1 gitu aja ya. Maksud ya, jadi misalnya 1 ngerjakan ini 1, absen 2 ngerjakan nomor 3, absen 3 ngerjakan nomor 5, 4 nomor 6, absen berapa? 5 nomor 7 ya. Kemudian absen 6 nomor 47, absen 7 nomor 51, absen 8 nomor 53, absen 9 nomor 5, absen 10 kembali lagi ke nomor 1 tadi gitu ya. Ya, ini waktunya agak lama nih, lama waktunya sampai dengan kuliah lagi, berarti sebelum kuliah lagi ya. Jadi hari Rabu ya, Rabu kan ini Rabu minggu depan. Rabu kalau di itu supaya masih ingat fresh, ini nanti ya, nanti jam 11.59 yang tugas tadi. Paham ya? Halo? Halo? Oke, baik. Ya, itu tugas minggu depan. Hari Rabu. Kumpulkan. Baik, jadi ini filter sudah habis. Nanti kita menginjak baru, yaitu gelombang distorsi ya. Gelombang non sinusoidal. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan untuk filter ini. Ini ada yang kurang ya, yang ini salah kemarin. Ini tadi ada yang file satunya yang saya kirim. Nanti saya kirim
lagi. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh, di modul 59 ya. Oh, iya iya iya, bentar, bentar, bentar. Oh, lewat satu ya. Oh iya 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 iya. Sorry, benar 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 benar. Ini kelewatan. Ya, betul betul betul. Ini kurang satu halaman tadi ya. Ini. Berarti iyalah urut tadi ya. Sama betul betul tadi. So, makasih diingatkan. Ya. 57 ya, jadi absen tadi 1, 2, 3 sampai dengan absen ke 10 nomor 57 ya. Nomor absen 11 nomor 59. Nomor 12 balik nomor satu lagi ya. Oke oke oke. Makasih Ade. Ya. Ada lagi pertanyaan? Atau mungkin masukan ya? Dari Ade mengingatkan. Halo? Ya, jadi nomor 4. Nomor 4 hanya sampai soal nomor 3. Ini saya salah kirim kemarin. Lagi yang ini ya, semuanya. Jadi ada file yang satunya belum merevisi kapan itu. Nah, ini file yang saya kirim yang belum review. Ya. Nanti saya kirim yang saya tayangkan ini lagi ya. Empat soal tadi lagi Pak, untuk tadi soal 4 soal sebelum. Oh ya, makanya ini ada salah tadi. Nah, ini kalau saya nanti supaya jelas ini saya kirim lagi ya ke sini ya. Kirim lagi. Ya, nggak ada salah lagi. Gitu ya. Ya, makanya ada slide yang nggak ada. Ya. Betul. Tadi kan saya ngirim kemarin, baru saya lihat,
Iya, saya kirim keliru kemarin. File numpuk di laptop ini kan. Saya memperbaiki itu, saya simpan. Nah, itu ya, jadi filenya nggak numpuk-numpuk. Oke, nanti saya kirimkan segera. Masih ada yang disampaikan? Kan? Kalau tidak, mungkin bisa kita akhiri ya. Ada cukup. Yang lain juga segitu cukup. Oke, baik kalau gitu. Ya, baik kalau gitu ya. Saya akhiri ya pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Kalau kita masih ketemu lagi minggu depan kan? Belum belum lebaran ya. Dan jangan lupa tugasnya nanti segera saya kirim. Baik, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.